Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas manajemen 3A yang beranggotakan saya, Junufia Nur, dan kedua teman saya, Agung Ramdhani dan Andra Dwi Askia, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai peranan generasi milenial dalam memanfaatkan digital advertising untuk meningkatkan ekonomi nasional di era new normal. Sejak pandemi berlangsung, perekonomian Indonesia menurun tajam, dibuktikan dengan pengangguran yang meningkat yang tadinya 5,28% pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 ini sebesar 14,28% atau sebanyak 29,12 juta jiwa terdampak COVID. Nah, ini disebabkan karena penurunan aktivitas ekonomi dan penurunan permintaan terhadap produksi barang dan jasa, sehingga perusahaan mau tidak mau untuk mem-PHK karyawannya. Untuk meningkatkan perekonomian nasional dibutuhkan satu konsep yang dimana dapat memaksimalkan kreativitas namun meminimalkan bahan baku mengingat sulitnya mendapatkan bahan baku. Salah satunya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif adalah salah satu konsep yang dimana memanfaatkan kreativitas dan ide sumber daya manusia. Nah, ekonomi kreatif sendiri ada salah satunya bidang digital advertising atau pengiklanan secara digital, di mana pengiklanan ini melalui digital dapat membantu UMKM untuk bangkit usahanya dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Namun, digitalisasi ini lebih mampu dan lebih besar peluangnya dikerjakan oleh generasi milenial. Lalu, seberapa besar potensi ekonomi kreatif ini di Indonesia? Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio mengatakan bahwa ekonomi kreatif ini berpotensi cukup besar dan bisa menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia sendiri. Dilihat dari datanya, kontribusi ekonomi kreatif di Indonesia dari tahun ke tahun naik dalam hal kontribusinya dalam PDB nasional. Nah, selain itu, pada tahun 2015, ekonomi kreatif sendiri pertumbuhannya sebesar 5,72% di atas sektor listrik, gas, air, dan lain-lain. Nah, perlu dilihat dari data-data tersebut bahwa upaya untuk meningkatkan ekonomi kreatif itu sangat tinggi dan sangat bagus prospeknya ke depan. Lalu, apakah itu digital advertising? Digital advertising atau pengiklanan secara digital adalah sebuah konsep pemasaran yang menggunakan media digital. Tujuannya tentunya untuk menjangkau konsumen yang lebih luas gitu, dan menggunakan internet melalui misalnya Facebook, Instagram, dan Google. Karena digital advertising ini bisa menjangkau langsung ke audiens yang akan kita tuju atau kepada konsumen yang emang membutuhkan produk kita. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai tantangan dalam digital advertising akan dijelaskan oleh pemateri kedua, Andra Dwi Askia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai berbagai tantangan dalam digital advertising. Saat ini, dunia periklanan tengah menghadapi tantangan, yaitu beralihnya konsumen ke media digital. Tentunya banyak hal yang harus diperhatikan, salah satunya yaitu adanya inovasi dan kreativitas yang harus terus ditingkatkan. Kini, berbagai tantangan dalam digital advertising pun bermunculan. Di antaranya, yang pertama, adanya advertising block atau adblock. Adblock ini dinilai sangat merugikan bagi perusahaan iklan karena dapat menghalangi bahkan memblokir iklan digital yang muncul di situs internet. Tantangan selanjutnya yaitu adanya advertising fraud atau ad fraud. Ini merupakan jenis penipuan di mana pelaku melakukan kecurangan terhadap penayangan iklan. Contohnya yaitu adanya lalu lintas palsu maupun penempatan iklan yang tidak semestinya. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran dari para pelaku usaha untuk dapat mencari solusi terkait dengan jenis penipuan ini dan mencari cara untuk mengurangi dampak kerugian. Tantangan yang ketiga yaitu personalisasi pemasaran. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan konsumen yang nantinya akan mendorong kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan. Lalu di tahun 2020 ini, pemasar yang ingin unggul harus memanfaatkan tren dan mengikuti perkembangan teknologi. Tantangan selanjutnya yaitu integrasi teknologi canggih.
Teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan produk, di mana dengan menggunakan teknologi yang canggih, perusahaan dapat menghasilkan produk yang baik dengan cara yang efektif, efisien, dan tentunya lebih inovatif. Akan semakin optimal manfaat dari perkembangan teknologi ini apabila sejalan dengan respon masyarakat terhadap perkembangan teknologi secara terintegrasi dan komprehensif. Poin selanjutnya yaitu meningkatkan pengalaman pelanggan. Dalam membangun citra produk tidak hanya melalui iklan saja, tetapi juga harus memberikan pengalaman kepada pelanggan. Sementara itu, teknologi akan membantu pemasar dalam menciptakan pengalaman tersebut, sehingga nantinya akan bermuara pada terciptanya loyalitas pelanggan. Poin selanjutnya yaitu ketergantungan pada perkembangan teknologi. Populasi anak muda saat ini adalah bagian dari generasi milenial yang merupakan konsumen yang mendorong perubahan menuju teknologi komunikasi baru. Oleh karena itu, segala macam media pemasaran terpaksa harus menghadirkan inovasi-inovasi baru yang harus sesuai dan relevan dengan perkembangan teknologi. Poin selanjutnya yaitu infrastruktur yang belum merata di Indonesia. Menurut Menteri Keuangan Indonesia Sri Mulyani, perkembangan infrastruktur digital seperti internet di Indonesia memang belum cukup merata sebab masih banyak daerah yang sulit mendapatkan akses internet. Selain itu, kecepatan internet Indonesia juga bisa dikatakan lambat dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Tantangan selanjutnya yaitu adanya persaingan yang ketat. Media sosial adalah bagian dari pemasaran digital yang kompetitif. Untuk itu dibutuhkan strategi yang baik untuk dapat memenangkan persaingan. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peluang dari digital advertising untuk meningkatkan ekonomi nasional. Kini, membangun brand tidak hanya melalui media konvensional. Jangkauan media konvensional tidak lebih baik dari teknologi internet yang bekerja lebih efektif, efisien, dan dapat menjangkau masyarakat lebih luas. Digital advertising sebagai representasi ekonomi modern dan gaya hidup masyarakat Indonesia masa kini dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pada tahun 2013, belanja iklan di Indonesia itu masih di bawah 5%, namun pada tahun ini meningkat menjadi 20%. Selain itu, sebagian besar pelaku usaha kecil menengah mulai menyalurkan sebagian besar belanja iklan mereka melalui periklanan digital. Dengan jumlah penduduk sebesar 269 juta jiwa, Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai pasar dari bisnis periklanan digital. Dengan adanya perkembangan internet dan dipengaruhi oleh semakin meningkatnya penggunaan smartphone, menyebabkan semua generasi ikut mengadopsi, di mana penetrasi internet terus meningkat dalam semua kelompok. Penetrasi internet didominasi oleh generasi milenial sebesar 58%, diikuti oleh generasi Z sebesar 50%. Selain itu, adanya peran e-commerce sebagai bagian dari ekonomi kreatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya nilai penjualan bisnis online di tanah air yang meningkat sebesar 40% setiap tahun. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai perkembangan digital advertising di Indonesia. Digital advertising di Indonesia kian tumbuh semakin pesat dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menurut laporan PEMETI, belanja iklan digital di Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan dengan negara besar seperti Amerika dan China. Namun dilihat dari sisi pertumbuhan year on year, kedua negara tersebut kalah dibandingkan negara Indonesia. Dilihat dari sisi persentase year on year change, Indonesia memuncaki peringkat dengan pertumbuhan sebesar 26%, lalu di peringkat kedua ada negara India dengan pertumbuhan sebesar 20%, diikuti oleh negara Rusia, Thailand, dan Meksiko. Melesatnya perkembangan digital advertising di Indonesia tentunya dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Salah satunya yaitu dengan meningkatnya pengguna internet yang kini melebihi setengah dari total populasi penduduk di Indonesia. Di samping itu, perkembangan fitur beriklan di media sosial dan tren belanja online mendorong para pelaku bisnis untuk mengkampanyekan brand dan promosi ke ranah digital. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai peranan milenial dalam meningkatkan ekonomi nasional di era new normal melalui digital advertising.
dan pengaruh digital advertising dalam meningkatkan ekonomi nasional di era new normal akan disampaikan oleh rekan saya, Agung Ramdhani. Baik, saatnya saya sebagai pemateri ketiga ingin memaparkan mengenai peranan milenial dalam meningkatkan ekonomi nasional di era new normal melalui digital advertising. Seperti yang kita ketahui, semenjak merebaknya virus COVID-19 di Indonesia, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Salah satunya dengan mengadakan kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Namun, ada hal yang menarik dari PSBB ini, salah satunya mulai bertransformasinya masyarakat dari pasar konvensional ke pasar digital atau online. Hal ini ditandakan dengan meningkatnya transaksi secara online sebesar 26% dibandingkan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Hal ini juga ditunjukkan dengan naiknya transaksi harian online masyarakat Indonesia per bulan Maret dan April. Pada bulan Maret sebesar 3,1 juta transaksi per hari, sedangkan di bulan April meningkat menjadi 4,8 juta transaksi per hari di bulan April. Hal ini juga ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah konsumen baru di pasar digital sebesar 51% ketika pandemi COVID-19 ini ada di Indonesia. Tetapi dari sisi positif peningkatan transaksi dari penjualan online, hal ini masih sangat disayangkan karena dari 60 juta pelaku UMKM di Indonesia, baru 13% pelaku UMKM atau sekitar 8 juta yang sudah bergabung atau bertransformasi ke pasar digital atau pasar online melalui marketplace besar seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan sebagainya. Dan sisanya sebesar 87% masih mengandalkan pasar konvensional dalam melakukan usahanya. Padahal, salah satu kunci berhasil atau bisa survive di keadaan pandemi seperti ini, salah satunya dengan mengubah cara berbisnis atau bertransformasi dari pasar konvensional ke pasar digital atau online. Kemudian, cara kedua adalah dengan melakukan inovasi produk atau melakukan penyesuaian produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era pandemi seperti ini, seperti masker, hand sanitizer, dan lain sebagainya. Tetapi, untuk melakukan transformasi dari pasar konvensional ke pasar digital, nggak bisa langsung transformasi seperti biasa. Ada yang unsur-unsur yang mesti diperhatikan dalam pasar digital. Yang pertama ada konten. Dalam pasar digital, pelaku usaha tidak bisa hanya melakukan perdagangan seperti hard selling saja, tapi dibutuhkan juga yang namanya konten. Konten ini dibuat bertujuannya untuk melakukan interaksi dengan market-market yang ada di pasar digital. Ketika sudah mendapatkan interaksi, pelaku usaha mendapatkan database atau data mengenai karakteristik marketnya yang nantinya bisa dianalisis lagi. Setelah dianalisis, ada poin selanjutnya yaitu melakukan iklan online atau digital advertising. Nah, di digital advertising tersebut, pelaku usaha bisa mengiklankan produknya dengan lebih tertarget, lebih menjangkau pasar yang luas, dan lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada strategi soft selling. Di pasar digital, pelaku usaha bisa melakukan strategi soft selling, di mana maksudnya adalah pelaku usaha bisa membuat konten-konten yang berkaitan dengan harganya, berkaitan dengan produk knowledge-nya, dengan fitur-fitur produknya, tanpa harus melakukan penjualan secara langsung. Di mana konsumen di pasar digital lebih menyukai konten-konten soft selling, dibandingkan dengan konten-konten hard selling. Yang terakhir ada strategi COD atau cash on delivery, di mana masyarakat Indonesia masih minim akan belanja online atau bertransaksi secara online. Maka dari itu diadakanlah fitur cash on delivery ini untuk meningkatkan penjualan secara online. Tetapi untuk melaksanakan strategi-strategi digital yang sudah disebutkan sebelumnya, pelaku usaha tidak bisa berjalan sendiri untuk mencapai pasar digital yang lebih baik. Tetapi pelaku usaha perlu yang dinamakan kolaborasi dengan pihak-pihak lain seperti digital agency atau agensi-agensi lainnya yang berhubungan dengan pasar digital, terutama dari pihak generasi milenial. Dengan strategi komunikatif yang lebih tertarget dan lebih efektif yang sudah disebutkan sebelumnya, pelaku usaha bisa meningkatkan volume usahanya lebih cepat atau lebih besar melalui pasar digital atau pasar online dibandingkan dengan pasar konvensional. Menyinggung tentang generasi milenial di penjelasan sebelumnya, berdasarkan hasil riset Alphala Research Center tentang perilaku milenial di Indonesia, berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif, hasil riset menyebutkan bahwa penggunaan internet generasi milenial di Indonesia lebih tinggi dibandingkan generasi tua. Dan generasi milenial menyukai topik tentang perbincangan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan berdasarkan hasil riset
Hasanuddin di tahun 2017 yang telah diterbitkan di www.mediaindonesia.com mengenai karakteristik generasi milenial yang membuahkan hasil tentang yang pertama, connected, yaitu generasi milenial sangat pandai dalam bersosialisasi dalam ruang lingkupnya atau komunitasnya. Yang mana ini sangat dibutuhkan dalam pasar digital. Yang kedua, kreatif. Generasi milenial dapat berpikir kreatif atau out of the box. Dalam pasar digital, pemikiran kreatif atau out of the box sangat dibutuhkan untuk bersaing dengan pelaku-pelaku usaha yang lainnya. Dan yang terakhir, confidence atau percaya diri, di mana dalam pasar digital sangat dibutuhkan kepercayaan diri yang ini dimiliki oleh generasi milenial. Maka dari itu, banyak sekali generasi milenial yang berprofesi sebagai selebgram, youtuber, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil riset sebelumnya mengenai pendekatan perilaku generasi milenial dan karakteristik milenial di Indonesia, mendorong para peneliti untuk melakukan riset kembali tentang digital content marketing yang berdasarkan pendekatan karakteristik milenial di Indonesia. Hasil riset ini dinamakan Smart Content Digital Marketing, di mana hasil riset ini dibuat dengan model yang komprehensif, terukur, dan sederhana, yang memungkinkan untuk para pelaku-pelaku usaha di Indonesia dapat berkolaborasi dengan generasi-generasi milenial. Yang pertama, optimasi media sosial, di mana seperti pembuatan logo, company profile di sosial media, identity visual di sosial media, dan lain sebagainya. Yang kedua, endorse, di mana di sosial media kita bisa menggunakan jasa influencer untuk melakukan promosi di akun Instagram milik mereka dengan followers yang sudah tinggi untuk mempromosikan produk-produk kita dengan cara mereview, posting, dan lain sebagainya. Poin ketiga, dengan melakukan konten promosi di sosial media atau di pasar digital. Pada pasar konvensional, ketika kita melakukan sebuah promosi, yang dapat melihat promosi kita hanya orang-orang di sekitar kita atau di jangkauan dari tempat usaha. Di pasar digital, kita dapat menjangkau orang-orang lebih luas lagi untuk mengetahui promo yang kita buat, sehingga dapat memungkinkan penjualan yang lebih besar. Perlambatan ekonomi di Indonesia terasa secara signifikan di masa pandemik seperti ini, dikarenakan konsumsi rumah tangga yang turun cukup drastis menjadi 2,84% dan untuk investasi hanya tumbuh sekitar 1,7%. Dalam pemasaran online, digital branding atau digital advertising sangat dibutuhkan dikarenakan itu bisa membuat suatu ikatan antara pelaku bisnis dengan konsumen, yang mana selain bisa meningkatkan brand awareness, itu juga bisa meningkatkan jumlah pembelian. Dilansir dari situs resmi CNN, pengguna internet Indonesia meningkat sebesar 40% di masa pandemik seperti ini. Hal ini juga menyebabkan perpindahan konsumen dari pasar konvensional ke pasar digital yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor kenyamanan, daya, dan biaya yang dikeluarkan lebih ringan, sehingga masyarakat lebih memilih beralih ke pasar digital. Bahkan, berdasarkan data dari BPS, bisnis dari fast moving consumer goods diprediksi dapat meningkat sebesar 400% selama tahun 2020 ini. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kami ambil adalah digital advertising sangat bagus digunakan pada masa pandemik new normal. Pada masa pandemik COVID-19 ini, dikarenakan sifatnya yang lebih tertarget, lebih spesifik, dan bisa menjangkau konsumen yang lebih luas. Dan juga konsumen yang mulai beralih dari pasar konvensional ke pasar digital yang membuat peluangnya lebih besar di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.